Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga yang menonton video saya kali ini akan menjadi orang-orang sukses dan sehat selalu ya, amin amin. Oke baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ghifari, biasa dipanggil Algi. Nah jadi teman-teman sekalian di sini boleh manggil saya dengan sebutan nama Algi, Ghifari, pokoknya senyamannya aja gimana. Oke. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas individu dari dosen pengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini adapun yang saya bahas di sini yaitu algoritma pemrograman sendiri nih. Nah, pembahasan saya mengenai tiga nih. Sesuai judulnya algoritma pemrograman. Jadi, saya memisah algoritma dan pemrograman. Lah, kenapa dipisah? Iya, karena teman-teman semuanya, algoritma dan pemrograman itu memiliki makna yang berbeda. Jadi, saya pisahkan algoritma sendiri, pemrograman sendiri. Dan juga pentingnya belajar algoritma pemrograman sesuai judul saya, yaitu mengapa sih kita penting belajar algoritma pemrograman. Oke, sebelum kita bahas pentingnya belajar algoritma pemrograman, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian algoritma dan pemrograman itu sendiri? Oke, next. Oke, pengertian dari algoritma adalah algoritma merupakan urutan dari sejumlah langkah yang logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi bahasa sederhananya ialah kayak misalnya kita akan membuat sesuatu, kita harus membuat suatu langkah yang logik dan secara sistematis agar masalah itu terselesaikan. Jadi gitu. Oke. Untuk lebih pahamnya saya beri contoh nih. Saya beri contoh. Contoh sederhana dari algoritma ini sendiri ialah kalau misalnya kita mau mencari sesuatu hal di Google atau searching di Google. Apa sih yang pertama kita lakukan? Mungkin nih bagi teman-teman semua ini udah hal yang biasa kalau misalnya searching di Google, tapi ini saya contohkan untuk contoh sederhana agar kita mengetahui apa sih makna algoritma sendiri. Nah, kalau misalnya kita searching di Google, apa yang kita tahap pertama kali untuk kita searching di Google? Yang pertama itu yaitu tentukan informasi yang ingin dicari. Masa iya dong kita mau cari suatu di Google tapi kita nggak tahu apa yang mau dicari, jadi harus kita pikirkan. Nah itu tahap pertama, itu tentukan informasi yang ingin dicari. Nah yang kedua, kalau misalnya kita udah dapat apa yang mau kita cari nih, ketik di kolom Google itu, ketik informasi yang ingin dicari di mesin pencari. Nah setelah kita mencari, maka ada tuh loading ataupun garis seperti biasa agar kecari. Nah itu mungkin prosesnya tunggu beberapa saat. Nah setelah ditunggu beberapa saat, maka muncullah informasi berupa artikel yang dicari seurutan. Jadi kan kalau misalnya kita udah mencari di Google itu pasti ada beberapa informasi-informasi pilihan-pilihan yang sesuai dengan apa yang kita cari. Udah, setelah itu kita tinggal pilih aja nih artikel mana dari yang kita cari itu yang cocok untuk kita dapatkan. Jadi kayak gitu. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari algoritma sendiri. Jadi teman-teman semua, algoritma itu kalau misalnya bahasa mudahnya adalah urutan langkah secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ada masalah di mana kita, itulah menggunakan algoritma ini sangat penting. Nah, next. Nah, algoritma ini sendiri teman-teman ada beberapa jenis nih. Yang saya tulis di sini ada 3. Yang pertama algoritma sekunsial, yang kedua algoritma perulangan, nah yang ketiga algoritma percabangan. Nah, apa sih algoritma sekunsial itu? Nah, jadi gini, algoritma sekunsial adalah sebuah instruksi yang sudah terencana atau tersusun secara sistematis serta berurutan supaya kita bisa memberikan beberapa arahan yang secara khusus.
Nah, pada jenis algoritma jenis ini, setiap instruksi yang berupa tahapan-tahapan akan dijelaskan secara urut mulai dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu, ketika kita menggunakan algoritma ini harus dilakukan sesuai urutan agar tak ada yang salah. Nah, algoritma sekuensial ini dari beberapa contoh ini, dari beberapa jenis ini yang saya sebutkan itu merupakan jenis algoritma yang bisa dibilang sebagai pembentuk dari algoritma itu sendiri. Jadi algoritma sekuensial ini merupakan yang sangat penting agar kayak kita tadi pengertian itu kita menggunakan algoritma sekuensial ini agar tak ada yang salah, agar suatu masalah itu, suatu pemecahan masalah itu pengerjaannya nggak bertele-tele. Jadi pada algoritma ini dijelaskan secara urut dari mulai awal hingga akhir. Nah, yang kedua adalah algoritma perulangan. Nah, sebagai sederhananya saya jelaskan beberapa masalah yang dihadapi, ada beberapa tahapan yang memang harus dijalankan secara berulang-ulang. Jadi ada tuh masalah yang harus dijelaskan secara ulang-ulang. Biasanya masalah itu dapat diselesaikan dengan algoritma perulangan. Nah, algoritma perulangan sendiri adalah algoritma yang dapat digunakan untuk mengulang beberapa perintah sehingga bisa dioperasikan melalui beberapa tahapan tertentu secara berulang-ulang. Dikarenakan dapat mengoperasikan beberapa tahapan secara berulang, maka jenis algoritma ini sering kita sebut juga looping algorithm. Oke, yang ketiga adalah algoritma percabangan. Oke, algoritma percabangan kalau misalnya saya sederhanakan artinya adalah algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi pada jenis algoritma percabangan untuk melakukan langkah selanjutnya maka harus memenuhi syarat yang sudah ada. Nah, seperti yang disebutkan tadi, untuk menjalankan beberapa perintah harus ada perintah sebelumnya. Jadi bisa kita bilang jenis algoritma ini juga dikenal dengan algoritma bersyarat. Oke. Nah, mungkin itu jenis-jenis algoritma. Ada 3 yang penting tadi yang sudah saya sebutkan. Ketiga ini merupakan pembentuk dari algoritma itu sendiri. Ada sekuensial, ada perulangan, dan ada percabangan. Oke. Nextnya kita akan membahas tentang pengertian pemrograman. Nah, apa sih pengertian pemrograman itu? Pemrograman merupakan proses menulis, memperbaiki error atau bug, dan pengujian terhadap suatu program. Pemrograman terdapat kode yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak tahu tentang pengkodingan, tentang Python, contoh-contoh Java, itu mungkin tidak ngerti tentang pemrograman. Tapi intinya pemrograman adalah menulis, memperbaiki error, dan menguji terhadap suatu program sendiri ataupun pemecahan masalah sendiri yang di pemrograman itu terdapat kode yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tadi yang saya sebutkan, contohnya itu ada Java, Python ataupun yang lainnya dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh bahasa coding untuk pemrograman. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari pengertian algoritma dan pemrograman. Jadi algoritma pemrograman adalah suatu alur yang dipergunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Jadi kalau misalnya kita akan membuat suatu aplikasi, membuat suatu program ataupun suatu desain yang berhubungan dengan komputer ataupun suatu proyek, nah kita harus mengetahui algoritma pemrograman sendiri, tahap-tahapnya agar susunan itu sistematis untuk menyelesaikan sebuah proyek ataupun sebuah
program yang mau kita buat. Jadi itulah pengertian dari algoritma pemrograman itu, teman-teman. Nah, jadi mengapa sih kita harus belajar algoritma pemrograman? Nah, seperti yang kita tahu, dunia sekarang teknologi semakin berkembang, semakin canggih. Jadi kita sebagai anak milenial jangan buta terhadap teknologi. Kita harus cakap, harus melek teknologi, bahasa kerennya. Jadi penting nih sebagai kita, menurut saya sebagai anak milenial, generasi emas bangsa, penting bagi kita untuk menguasai teknologi. Untuk menguasai teknologi itu sendiri, dasarnya kita harus belajar tentang algoritma pemrograman. Yang dimana saya tulis di sini, algoritma yang baik adalah algoritma yang berlaku umum dan tidak terbatas pada satu bidang spesifik. Jadi algoritma pemrograman ini bukan untuk satu bidang pekerjaan aja, teman-teman. Banyak fungsinya untuk berbagai bidang pekerjaan nantinya. Apalagi sekarang teknologi itu semakin canggih dan berkembang. Jika bisa sampai masalah umum, maka algoritma tersebut mampu menyelesaikan masalah dan bidang yang bermanfaat. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi, pasti bermanfaat di berbagai bidang. Algoritma dan pemrograman yang baik memiliki langkah-langkah yang jelas dan detail. Jadi, jangan asal-asalan nih teman-teman, kalau misalnya buat suatu project, harus kita memiliki langkah-langkah yang jelas dan detail agar proyek tersebut terlaksana dan dapat diselesaikan dengan baik. Setiap proses tepat dan lengkap, di mana tidak tanggung, penuh kejelasan dan penuh kepastian. Nah, itulah pentingnya belajar algoritma untuk kita sebagai anak milenial. Nah, kita tadi udah belajar tentang pentingnya algoritma programan. Jadi apa sih manfaat dari belajar algoritma pemrograman? Banyak, teman-teman, tapi di sini yang saya tuliskan, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Jadi dengan kita belajar algoritma pemrograman, itu meningkatkan kemampuan berpikir secara logis. Artinya kita akan berpikir secara kritis dan masuk di akal kalau misalnya kita udah belajar algoritma pemrograman. Kenapa bisa gitu? Iya, karena kita kan udah menyusun langkah-langkah untuk membuat suatu proyek. Jadi kalau misalnya kita nggak berpikir secara logis, mungkin itu proyek nggak terjadi, gitu kan. Nah, yang kedua, mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Jadi selain kita berpikir logis, kita juga berpikir secara sistematis atau terurut. Jadi apa yang kita lakukan udah kita terencana agar suatu proyek itu nggak salah. Iya kali kita melakukan sesuatu nggak ada rencana. Makanya algoritma pemrograman sendiri itu berfungsi untuk mengembangkan cara berpikir kita dengan cara sistematis atau terencana. Jadi apa yang mau kita buat itu udah terencana. Nah, yang ketiga memperkuat analisis pembuatan program. Jadi sudah kita belajar tentang algoritma pemrograman, itu kita akan memperkuat analisis kita terhadap sesuatu, apalagi tentang program. Jadi kita akan, sebelum membuat program, kita akan mampu mengamati atau menganalisis suatu program tertentu. Nah, yang terakhir, meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Iya kan, kita udah tahu sendiri algoritma pemrograman itu adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita belajar ini, kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi masalah. Iya dong, kita kalau misalnya udah berpikir secara sistematis, secara logis, secara terencana, maka suatu masalah yang bagaimanapun itu kita akan mampu atau dapat mengatasi masalah tersebut. Makanya saya buat di akhir ini, yang terakhir itu manfaat dari belajar algoritma pemrograman adalah meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi suatu masalah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas kali ini. Nextnya kita akan ke video selanjutnya. Tapi mungkin ini saja untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar algoritma pemrograman lebih dalam. Kita tunggu video selanjutnya. Oke, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.